di dalamnya ada orang yang pakai keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saya mau tanya, ini minyak wangi? Ya kita punya minyak wangi. Sak mahal-mahalnya minyak wangi, insya Allah jarak 5 meter tidak kecium wangi. Semahal-mahalnya minyak wangi, satu rumah insya Allah tidak mungkin tercium wangi karena minyak wangi yang mahal tersebut. Tapi keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan semua kota Madinah menjadi wangi berkat ada penduduknya yang menggunakan keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pewangiannya. Ini menjelaskan kepada kita segala sesuatu kalau berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, saya mau tanya, darah itu najis apa benar? Darah itu najis apa benar? Darah itu najis. Bahkan orang kalau bajunya terkena darah dan darahnya itu banyak, maka sholatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa sebabnya? Darah itu najis, menjijikkan dan juga najis. Itu sifatnya darah. Itu darahnya kita. Tapi kalau darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam najis atau suci? Najis atau suci? Darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam najis atau suci? Darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah tahir, suci, tidak najis. Darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Ada satu riwayat. Dikatakan di dalam suatu riwayat, ketika di dalam peperangan Uhud, saya mau tanya, perang Uhud itu Nabi dan sahabat menang atau kalah? Menang atau kalah? Awal menang, akhirnya kalah. Iya, tapi kan intinya dikasih kekalahan sama Allah Ta'ala. Banyak sahabat yang gugur, banyak sahabat yang luka. Bahkan Nabi SAW beliau terluka karena kena sabetan pedang dari orang kafir. Maka dikatakan di dalam suatu riwayat, ketika Nabi beliau terkena sayatan pedang dari orang kafir, sehingga pipi sucinya Nabi SAW bercucuran darah, maka ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Malik bin Sinan. Sayyidina Malik bin Sinan ini adalah ayah daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya adalah Sayyidina Malik bin Sinan. Itu Sayyidina Malik bin Sinan ketika melihat ada darah bercucuran dari pipinya Nabi SAW, maka ketika itu beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul SAW, bolehkah kalau darah itu aku bersihkan? Bolehkah kalau darah yang mengalir di pipimu ini saya bersihkan, wahai Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, silahkan kalau mau dibersihkan. Maka ketika itu Sayyidina Malik bin Sinan mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah beliau mendekat, darah yang mengalir ada di pipinya Nabi SAW dibersihkan dengan mulutnya Sayyidina Malik bin Sinan. Disedot dengan Sayyidina Malik bin Sinan, dibersihkan itu darah oleh Sayyidina Malik bin Sinan dengan mulutnya beliau. Maka setelah disedot, dibersihkan dengan mulutnya, kemudian darah itu ditelan oleh Sayyidina Malik bin Sinan. Nabi menyaksikan perbuatan Sayyidina Malik bin Sinan seperti itu. Nabi berkata, ya Malik, ludah. Wahai Malik bin Sinan, ludahkan itu darah. Ludahkan itu darah, wahai Malik, kata Nabi SAW. Maka ketika itu Sayyidina Malik bin Sinan beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la anujuh. Wahai Nabi SAW, demi Allah darahnya tidak mau tak udahkan. Demi Allah darahnya tidak mau saya udahkan, wahai Rasulullah. Sudah saya telan masuk ke dalam perut. Bukan Sayyidina Malik kurang ajar dengan Rasulullah, tidak patuh dengan Nabi Muhammad, tapi itu kesempatan untuk memasukkan darahnya orang yang paling mulia, darahnya manusia yang suci ke dalam jasadnya Sayyidina Malik bin Sinan, ditelan oleh Sayyidina Malik bin Sinan. Maka setelah itu Sayyidina Malik bin Sinan berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku melanjutkan peperangan? Silahkan, kata Nabi SAW. Maka ketika melanjutkan peperangan, ternyata Sayyidina Malik bin Sinan termasuk syuhada Uhud, termasuk orang yang gugur di dalam perang Uhud. Maka setelah peperangan Uhud selesai, Nabi berkata kepada para sahabatnya, di mana
atau siapa di antara kalian yang dapat menunjukkan kepada saya jasadnya Malik bin Sinan? Maka ketika itu seorang sahabat dia mengatakan, saya ya Rasulullah, saya tahu di mana itu jasadnya Malik bin Sinan. Maka ditunjukkan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi melihat jasadnya Malik bin Sinan, ternyata Malik bin Sinan beliau gugur dalam keadaan bersimpah darah, dalam keadaan luka yang banyak bercucuran darah daripada tubuhnya. Anehnya para sahabat mencium darah yang bercucuran dari tubuhnya Malik bin Sinan beraroma wangi yang semerbak. Sahabat terheran-heran, ini wangi dari apa ya Rasulullah? Banyak sahabat yang gugur tapi tidak ada yang wangi seperti ini. Banyak sahabat yang keluar darah, bersimpah darah, tapi tidak ada yang wangi seperti ini. Tapi kenapa kok Malik bin Sinan wangi seperti ini ya Nabi? Maka Nabi mengatakan, diakibatkan di dalam perutnya terdapat darahku, kata Rasulullah SAW. Man arada ayyan duro min ayyan duro rajula min ahli jannah falyandur ila hada. Nabi berkata, siapa di antara kalian yang ingin melihat seseorang yang bakal masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, maka lihatlah orang ini, yaitu Sayyidina Malik bin Sinan. Kata Nabi SAW, beliau masuk ke dalam surga. Kenapa sebabnya? Di dalam jasadnya ada darahnya Rasulullah SAW. Neraka itu kalau di dalamnya ada jasadnya Nabi, padam itu neraka. Sayyidina Malik bin Sinan masuk ke dalam surga diakibatkan di dalam jasad beliau ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu kalau berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, duduknya kita semua di tempat ini, duduknya kita semua di majlis ini, tak lain dan tak bukan ini semua berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majlis bisa menjadi mulia karena di dalamnya dibacakan sejarahnya Rasulullah. Ini majlis bisa menjadi mulia karena majlis ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah berkat kita duduk di tempat ini, insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ada ikatan batin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala angkat derajat kita, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagaimana kita semua berkumpul di dalam taman surganya Allah. Semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak-anak dan istri-istri kita, bersama dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan para keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah min ghairi sabqin adab wala hisab wala hitab. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, waj'alna wa walidina wa ahlina wa auladina wa jami'a masyayikhina min khiyari ummati sayyidina Muhammad بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.